apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Haris Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Jangan lupa salam 0%. Ya. 0% ya, ini bukan bentuk satelit ya, ini 0. Nah, soal Dan satelit. ini 0 bukan O, bukan orbit, bukan O. Dan kembali saya ingatkan, biasanya kalau Anda mengisi bahan bakar di pom bensin itu, kalau pom bensin yang jujur itu akan dimulai dari 0%. Apalagi jadi pom bensin aja begitu, apalagi politik kan begitu. Ya, kelihatannya politik sedang terbakar karena isu berseliweran soal Kemenhan yang dari 2014-2015 pernah masuk di koran, tapi kemudian tiba-tiba diam. Tiba-tiba sekarang diucapkan dengan sangat lantang oleh Pak Mahfud. Jadi orang menduga bahwa akan ada kebakaran besar. Ya. Dan ibu kota juga masih akan terbakar. Jadi situasi kita betul-betul situasi yang kayak duduk di atas bara, yang tiap saat bisa membakar. Dan itu latar belakangnya tentu persaingan politik di tingkat yang paling elitis. Mungkin antara 2-3 orang di istana dan 1-2 ketua partai. Tapi oke, kita tunggu perkembangan sebelum kita dianggap sebagai mendahului headline istana. yang jelas rame kalau yang sudah jadi headline itu soal inkonsistensi dari sikap pemerintah, ya. Soal Omikron ini kan kita diminta tidak pergi ke luar negeri, bahkan juga membatasi aktivitas di tempat-tempat publik. Pak Luhut itu dengan tegas menyatakan bahwa nanti di kemungkinan besar akan diberlakukan orang yang belum vaksin sampai 2 kali itu dilarang untuk melakukan aktivitas publik. Bahkan sekarang sedang digalakkan booster, ya, vaksin booster. Tapi di satu sisi kemudian pemerintah menghapuskan lagi larangan-larangan terhadap orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Itu ada 14 negara lagi yang dibuka. Terus kemudian karantinanya juga diperpendek dari 10 hari menjadi 10 hari. Ini kan orang jadi bahkan keras Kompas gitu ya. Lagi-lagi kita soroti itu, dia menggunakan logika yang membingungkan. Sebelumnya dia mengingatkan soal kota hantu berkaitan dengan ibu kota baru. Indikasi-indikasi ini saya kira mesti kita menjadi perhatian. Juga soal ini, Bung Rocky, saya kira pekan-pekan depan ini mungkin kita sudah akan mendapat nama Pangkostrat yang ditinggalkan Dudung sampai sekarang kosong. Ini juga tarik menarik. Saya kira ini semua tidak lepas dari tarik menarik politik menjelang 2024 nanti. Ya, seminggu ini saya informasi bahkan tumpah ruah di WA saya tentang isu ini, isu itu. Tapi kalau kita tapi sebetulnya tumpah ruahnya informasi ini dalam upaya untuk mengejar kedekatan dan kepastian siapa akan jadi apa itu. Jadi itu sebetulnya bagian-bagian yang tersembunyi di istana. Tapi kalau kita mulai dari soal Omikron, kan itu juga hal yang sampai sekarang orang nggak dapat keterangan jelas istana tuh apa sih Omikron itu. Kalau kita baca jurnal dunia mengakui ya Omikron itu ada persiapan untuk tahap di dalam aktivitas pandemi yang akan menurun. Jadi semacam disediakan oleh alam Omikron itu untuk memulai proses kekebalan alamiah gitu. Jadi udah setelah fatalitas dan mortalitas tinggi, sekarang orang lihat statistik memang angkanya naik tuh, tetapi kematian makin lama makin kecil tuh. Jadi seolah-olah ada vaksin alamiah yang membuat kita merasa oke, ini sinyal bahwa alam sudah capek dengan COVID, maka dia kirim Omikron sebagai upaya untuk cooling down gitu. Nah ini yang nggak diterangkan pada publik, padahal publik tahu itu semua tuh. Dan kalangan epidemiologis mengatakan iya nggak usah panik karena itu cuma gejala flu biasa, dan pada akhirnya COVID itu akan kita hadapi sebagai flu biasa aja tuh. Nah itu juga nggak diterangkan pemerintah. Yang terjadi pemerintah justru naikkan isu bahwa ada booster ketiga segala macam tuh, tanpa ada keterangan kenapa pengetahuan yang kita peroleh publik dari luar negeri nggak diterangkan pemerintah. Jadi publik justru bertanya yang mana yang benar. Jangan-jangan pemerintah juga maksain agar supaya isu PCR itu masih berlanjut karena stoknya masih banyak tuh, atau udah ada importir baru udah masukin stok untuk booster ketiga kan. Jadi sebetulnya keadaan ini memperlihatkan bahwa memang nggak ada pola atau nggak ada tema apa yang mau dikerjakan. Nah, pada saat yang sama
publik menduga dengan keras dan akhirnya bisa dibuktikan bahwa yang diinginkan pemerintah sebetulnya adalah soal ekonomi itu, bukan lagi soal kesehatan. Karena seolah-olah ya udahlah terserah pada masyarakat. Tapi pemerintah tetap beritahu oke, nanti ada vaksin segala macam, hati-hati. Kalau dia konsisten maka dia tutup juga bandara kan. Jadi inkonsistensi itu yang memperlihatkan bahwa ya pemerintah sebetulnya ingin dagang lagi, membuka pintu supaya ekonomi tumbuh. Jadi terlihat di situ kekacauan kebijakan dan orang udah nggak percayalah, menganggap ya suka-suka deh, gue mau divaksin nggak divaksin juga terserah. Jadi ini yang disebut sebagai pembangkangan medis diam-diam sebetulnya. Tapi itu bukan untuk melawan pemerintah, tapi justru karena pemerintah nggak bisa kasih keterangan yang maksimal dari segi ilmu pengetahuan bahwa Omikron ini akan membahayakan. Orang nggak anggap membahayakan karena tadi orang juga lihat statistik fatalitasnya, jumlah yang meninggal itu sedikit banget. Itu soalnya. Yes, saya juga membaca keterangan memang penyebarannya jauh lebih cepat gitu ya Omikron itu, tetapi katanya tidak seganas varian Delta gitu. Jadi makanya itu menjelaskan dari tingkat kematiannya juga sangat rendah gitu, dan orang rata-rata kemudian juga dengan cepat sembuh setelah kena Omikron. Tapi kan sebenarnya ya, seperti Anda katakan tadi, ini yang harusnya literasi semacam ini yang harus disampaikan kepada publik dengan satu message yang clear. Kalau sekarang ini kan message-nya jadi membingungkan. Di satu sisi melarang masyarakat melakukan aktivitas di tempat publik, larang keluar negeri, tetap bukan dilarang, dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri, tapi justru membuka seluas-luasnya orang-orang asing untuk masuk ke Indonesia. Padahal kita tahu bahwa varian Omikron itu datangnya dari luar negeri. Nah, keterangan-keterangan begini ya, yang bikin antara orang mau panik, tapi orang anggap ya ngapain kita panik, dan pemerintah juga nggak ngerti kok. Lalu orang menemukan satu keterangan bahwa ya memang kita cuma dipermainkan aja, soal kita buat panik, padahal sebetulnya pemerintah ingin kepanikan itu menghasilkan uang. Itu orang rame-rame pergi, kan bisa milih tuh, ada yang gratis, ada yang harus bayar. Tentu yang beruang menganggap ya yang mandiri aja bisa milih vaksin. Tapi itu adalah bisnis kan. Nah sekarang ada problem, yaitu kepercayaan terhadap institusi kesehatan hancur akhirnya tuh. Karena inkonsistensi dari awal. Nah lebih dari itu, sebagian kalangan mulai menduga bahwa nanti juga akan ada booster keempat, kelima, keenam itu. Karena lama-lama kan nggak jelas ngapain sebetulnya. Kalau 2 udah cukup, ngapain 3 tuh. Nah kalau masih kurang 3, diterangkan kenapa perlu 3 tuh. Itu yang nggak ada kan. Cuma dibilang jangan berkerumun segala macam, ini bahaya. Padahal orang tahu, ya udah memang kita hidup dalam bahaya, mau ngapain coba? Ya biasain aja kan. Dan statistik itu yang membuat orang percaya diri aja tuh, ya udahlah, toh COVID-nya nggak mungkin terus menetap gitu. Ya, jadi ya. Omikron dianggap sebagai akhir dari periode covidisasi ini. Ya, ya. Orang justru menganggap ya udah nggak perlu lagi booster kedua tuh. Ya. Nanti jangan-jangan orang nyamakan dengan Omikron tuh dengan unicorn gitu. Jadi setiap kali mendengar setiap kali mendengar penjelasan pemerintah, kalau netizen bilang nih mau ketawa tapi takut dosa gitu. Oke, kita pindah ke soal satelit ini, karena ini kelihatannya bakal menjadi isu yang rame nih, karena Kejaksaan Agung masih terus melakukan penggeledahan dan sudah menyita barang-barang bukti. Padahal kita tahu kemarin PDIP itu, kita lihat dari pernyataan dari Effendi Simbolon itu sangat sengit ini mempertanyakan ada apa sebetulnya ini kok tiba-tiba dibongkar sekarang soal pengadaan satelit ini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan bahwa pada waktu itu Menteri Pertahanannya adalah Ria Mizat. Ini adalah walaupun dia militer tapi tetap dia lihat representasi dari PDIP kan, itu Bung Rocky. Dan kemudian Pak Mahfud MD menjelaskan bahwa ya saya waktu kenapa baru bongkar sekarang ya karena pada tahun 2018 ketika mulai rame-rame kasus ini muncul, saya belum jadi Menko Polhukam kata dia. Dan kemudian ketika dia menjawab penjelasan dari Ria Mizat bahwa ini atas perintah dari Presiden Jokowi sebagai prajurit, saya melaksanakan perintah. Tapi kata
kata Mahfud, iya betul, memang perintah, tapi dengan catatan, dan dia menunjukkan secara kronologis perintah dari presiden itu pada tanggal 4 Desember 2015, tetapi ternyata kontrak sudah ditangani pada tanda tangani pada tanggal 1. Gitu. Ini saya kira dari sini kita mencium sesuatu ini, Bung Rocky. Iya kan, wilayah pertahanan itu dari awal di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia itu ada bagian dari percalokan. Kita tahu itu tuh skandal Lockheed di Amerika, skandal Iran Kontra antara Iran Amerika dengan melibatkan waktu itu Venezuela apa itu. Jadi semuanya ada caloknya. Jadi maklar itu yang sebetulnya menentukan ini kepentingan nasional atau bukan tuh. Kan nggak ada semacam pembicaraan umum melibatkan universitas tentang apa itu kepentingan nasional. Apakah diperlukan posisi tertentu di atas langit Indonesia atau digeser dikit itu kedudukan satelit itu. Kan nggak pernah itu kita bicarakan karena dianggap itu bagian yang peka. Padahal sebetulnya di dunia udah terbuka, masyarakat ingin terlibat dalam penentuan rasa aman. Jadi kalau rasa aman itu cuma ditentukan antara 2 menteri dan 3 calon di luar negeri, itu artinya korupsi juga tuh. Nah mungkin itu persoalannya sehingga Mahfud menganggap bahwa ada yang diselimuti. Apalagi indikasi bahwa Menteri Pertahanan pada waktu itu adalah proksinya PDIP itu. Jadi sinyal itu yang justru mesti kita baca. Kenapa? Ada apa sebetulnya? Dan yang bereaksi paling cepat justru adalah tokoh PDIP juga kan. Jadi sebetulnya akhirnya orang tahu, ya ini sebetulnya urusan PDIP dengan Presiden Jokowi itu. Mahfud adalah proksi Jokowi, Pak Riamisat adalah proksinya PDIP. Karena itu Pak Riamisat juga lempar balik polanya, loh kan ditunjuk Presiden. Nah ini begini-beginian nih yang menunjukkan bahwa memang ini apa namanya nih, wilayah pertahanan itu adalah wilayah yang abu-abu tuh. Sesekali kelihatan terang benderang kalau ada kasus macam ini. Nah itu juga akan dipakai misalnya oleh mereka yang ingin lebih jauh mengusut. Jangan-jangan cuma sampai Pak Riamisat dong, sampai Pak Prabowo juga dong diusut tuh kan. Udah ada indikasi-indikasi yang kita nggak tahu indikasi apa, tapi biasanya begitu nanti bahwa pat gulipat di bidang pertahanan itu sebetulnya terjadi bukan sekedar pada satu periode, tapi semua Menteri Pertahanan itu dapat semacam keistimewaan karena itu wilayah yang near audit, hampir tidak bisa diaudit itu. Nah, bagian ini yang menarik dalam tema kita besar, yaitu yang kita sebut selalu intrik di dalam istana sendiri. Jadi intrik di antara elit sendiri. Dan kita sedih? Enggak, kita bergembira. Karena semua tanda-tanda itu kita hitung dari awal. Perang antar bintang. Ya. Dan oke, di luar soal itu, sekarang ini media-media rupanya menyoroti soal ibu kota baru ini. Ini menjadi fokus perhatian dari media, dan mulai bukan hanya 1-2 media yang mulai mengingatkan pemerintah kemungkinan ancaman menjadi kota hantu seperti yang terjadi di Myanmar gitu ya, karena saya kira paling dekat dengan kita dan paling baru ibu kota dipindahkan. Ada sih beberapa kota lain yang ibu kota yang berhasil, misalnya Kazakhstan juga membangun, atau ada contoh sukses seperti Brasil yang membangun Brasilia gitu. Tetapi saya kira kalau tadi saya melakukan riset sebentar, Brasilia kasusnya agak berbeda. Ini lebih serius lah penanganannya, dan kemudian memang berhasil dan sekarang ditetapkan sebagai salah satu UNESCO karena satu warisan dunia gitu, karena tata kotanya itu memang sangat bagus gitu. Nah beda sekali kan dengan kita muncul di tengah kekhawatiran ini soal ekosistem, kemudian soal pemerintah yang menjadi semacam otoriter, dan juga soal anggaran. Saya kira ini kita harus membedakannya dari situ. Kita membandingkan studi dengan kota-kota lain itu, ibu kota lain, saya kira harus lebih komprehensif melihatnya itu. Saya kira 2 variabel sudah cukup untuk kita duga bahwa ini bakal mangkrak. Yang pertama soal audit lingkungan tuh, dan itu akan jadi kampanye dunia bahwa Indonesia merusak lingkungan, menggusur masyarakat adat demi kepentingan tanah-tanah yang dikuasai oleh oligarki di situ. Tuh kan itu intinya tuh. Yang kedua tentu soal daya dukung anggaran. Dan kita tahu kan dari awal Sri Mulyani waktu ide itu muncul menganggap wah susah betul ya.
Tapi akhirnya dia mundur dengan ketetapan hati yang biasanya dia paksakan bahwa nggak bisa itu, kalau sesuatu secara anggaran itu buruk ya jangan diterusin tuh. Jadi ada kekuatan yang melampaui rasionalitas ekonomi yang kita bisa duga bahwa satu-satunya alasan kenapa mau pindah ibu kota karena keinginan presiden untuk segera diingat oleh bangsa tuh. Jadi itu sebetulnya sebuah mission impossible sebetulnya. Tetapi kita juga tahu bahwa pihak-pihak yang menentang pemindahan ibu kota itu nggak mau terbuka mengucapkan itu. Hanya bisa kasak-kusuk kasih sinyal pada wartawan bahwa itu nggak bakal terjadi itu. Loh, mereka sendiri yang setiap hari mempromosikan bahwa itu akan terjadi karena diberitahu oleh Presiden Jokowi kan. Tetapi daya kritis masyarakat tahu bahwa menteri-menteri yang sedang rapat untuk IKN sebetulnya mungkin 112% nggak setuju, bukan lagi 100%. Karena ini menteri-menteri yang biasa hidup di Jakarta dengan fasilitas metropolitan tuh. Keluarganya juga begitu tuh, ASN apalagi. Kalau di Jakarta ASN itu masih ada pekerjaan sambilan tuh. Guru yang paling miskin tiba-tiba punya ojek. Kalau di situ mau ngapain dia di situ? Jadi seluruh fasilitas ini yang saya duga keras akan membatalkan ambisi dari Presiden Jokowi itu. Dan ya itu sinyalnya kita baca dari koran-koran mainstream yang kemudian secara pelan-pelan mengirim sinyal bahwa itu bakal gagal. Jadi kenapa koran-koran mainstream tahu bahwa itu akan gagal? Karena dia punya mata-mata di istana kan. Kan setiap koran yang bermutu kan ada mata-matanya yang suka bisikin, jangan percaya itu hasil rapat, kita aja yang rapat nggak percaya kok. Apalagi kalian rakyat gitu. Jadi itu yang terjadi itu, bisik-bisik di istana bocor melalui jurnalis-jurnalis keren, dan FNN tentu tahu banyak betul, cuman kan FNN mesti sangat hati-hati karena nggak ada backing kan. Oke, Bung Rocky, tapi tetap saja dalam situasi semacam ini bahwa kita harus terus melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah, karena saya kira itulah memang peran pers ketika sehari-hari ini kita melihat oposisi itu makin tidak berjaya. Kan dalam ibu kota baru ini tadinya kan sebelumnya kita berharap pada PKS dan Demokrat lah yang ganggu-ganggu kecil gitu di DPR. Tapi kan kali ini Demokrat sudah bergabung di pemerintah dan tinggal PKS. Ya itu nggak terlalu signifikan. Karena itu saya kira penting kembali tetap kita melakukan catatan-catatan kritis terhadap itu, dan kita juga senang karena media-media konvensional yang lain kelihatannya meskipun malu-malu dan secara halus juga mulai kembali pulih kesadarannya dan menyampaikan menyalakan semacam alarm tanda bahaya untuk pemerintah. Ya betul, dan mereka ingin bangunkan seseorang yang sedang bermimpi jadi raja yang akan punya istana tuh. Tapi kita tahu bahwa sang raja sebetulnya sekarang lagi kesepian, dia nggak tahu siapa lagi yang bela dia tuh. Ya. Nah itu sebetulnya parodi yang sedang berlangsung sekarang. Ya. Jadi udah kita tunggu cicil mencicil, bocor membocorkan apa yang sedang terjadi di sana tuh. Hal yang udah dari awal kita duga, yang kita beri satu nama yaitu saling amputasi di kalangan elit istana. Itu sebetulnya. Oke, terima kasih. Nah, betul. Dan yang akan kita amputasi adalah 20% itu. 20. Jadi salam. Oke.